Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Oh, ternyata anak-anak baik ya. Syukurlah kalau begitu. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS mengenai mengapa kita perlu makan dan minum. Sebelum itu, Ibu mau minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita di depan dengan doa sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tepuk tangan dulu buat adik Titin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Adik-adik tahu lagu Garuda Pancasila kan? Oke, kita sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersatu. Pribadi bangsa, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Oke, sebelum itu, Ibu mau tanya bagaimana perasaan adik-adik pada pagi hari ini pada saat adik-adik datang ke sekolah? Apakah ada yang merasa senang sekali, sedih, marah, atau biasa saja? Coba yang merasa senang sekali angkat tangan. Oh, ternyata semuanya senang. Adik-adik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia, dan yang kedua, adik-adik itu dapat menerapkan pola makan dan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kita kali ini. Nah, adik-adik, sebelum itu Ibu mau bertanya, mengapa sih kita perlu makan dan minum? Ada yang tahu? Iya, supaya tidak lapar, supaya tidak haus. Ada yang lain? Supaya kita kuat. Oke. Seperti apa sih pola makanan atau jenis makanan yang sehat? Makanan yang sehat itu seperti apa saja? Oke, susu, buah. Ada apa lagi? Ada sayur, lauk pauk. Iya, yang adik-adik jawab itu benar ya. Setelah itu Ibu mau tanya lagi, pernah tidak adik-adik itu terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Kira-kira kalau adik-adik itu tidak makan atau terlambat makan tuh apa yang adik-adik rasakan? Iya, perut sakit, bagus kan, lemah, letih, tidak semangat kan? Oke, baik. Yang adik-adik jawab itu benar ya. Nah, adik-adik, biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Nah, tubuh kita itu tuh ibaratnya mesin, yang juga mesin itu kan membutuhkan bahan bakar seperti motor, dia membutuhkan bensin. Nah, kita manusia, tubuh manusia itu juga membutuhkan makanan dan juga minuman sebagai bahan bakar. Nah, di dalam makanan dan minuman itu terdapat kandungan-kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Nah, itu sebabnya dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya sistem pencernaan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak adik-adik apa itu sistem pencernaan? Yang tahu angkat tangan. Iya, betul sekali. Yang dijawab oleh adik itu benar. Nah, sistem pencernaan itu merupakan kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, pencernaan itu merupakan organ atau sistem di dalam tubuh manusia yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Nah, coba adik-adik bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah Tuhan ciptakan.
bukan sulap, bukan sihir, tapi tiba-tiba nasi, lauk pauk, buah yang kita makan melalui mulut, yang tadinya kita kunyah di mulut, tiba-tiba berubah menjadi benda yang berwarna kuning, kecoklatan yang kita sebut dengan yang namanya tinja. Nah, hal itu terjadi karena makanan kita tuh mengalami proses panjang di dalam tubuh. Oke, adik-adik, sekarang ibu mau tanya, kira-kira ada yang tahu sistem pencernaan itu dimulai ada berapa saja? Ada 6. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Ya. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyebutkan ada 6 sistem pencernaan yang terdapat dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, berikutnya ibu akan menjelaskan dari masing-masing sistem pencernaan tersebut. Yang pertama kita mulai dari mulut. Nah, ibu mau bertanya dulu, sebelum adik-adik makan tuh apa yang adik-adik lakukan sebelum adik-adik makan? Oke, cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, sebelum adik-adik tuh langsung untuk makan ke mulut tuh apa yang adik lakukan? Iya, benar sekali, berdoa sebelum makan. Nah, adik-adik, kita mulai makan itu ketika kita berdoa. Setelah itu kita memasukkan makanan melalui bibir. Nah, kemudian makanan ditangkap gigi dan juga lidah. Di dalam mulut kan ada gigi dan juga lidah. Nah, selanjutnya kunyah makanan sambil menikmatinya. Nah, selanjutnya kita kunyah makanan tuh sambil kita menikmati makanan yang telah disediakan. Setelah itu ibu mau tanya, kira-kira berapa kali kita mengunyah makanan itu sebelum kita menelannya? Ada yang tahu? Oke, benar sekali, 32 kali. Oke. Yang kedua, sistem pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Nah, makanan dalam kerongkongan ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga ada lambung. Nah, lambung ini terletak pada bagian perut, tepatnya di bawah dada kita. Nah, tugasnya itu menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut ke dalam makanan. Nah, setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau yang disebut dengan pasta. Nah, yang keempat itu ada usus halus. Nah, kemudian bubur tadi atau pasta tadi masuk ke dalam usus halus. Makanan itu akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Nah, sari makanan itu akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lainnya di dalam tubuh manusia. Dan yang kelima tuh ada usus besar. Nah, usus besar ini, di dalam usus besar itu terjadi sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus itu akan menuju ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Nah, ampas makanan ini disebut tinja atau yang biasa kita sebut belang feses. Oke. Nah, yang terakhir adalah sistem pencernaan apa? Anus. Nah, anus merupakan tempat keluarnya feses. Nah, organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam anus ini terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektrum atau usus besar. Nah, jika belum saatnya. Nah, otot ini juga mencegah agar tidak terjadinya buang air besar secara spontan saat kita tidur. Baik anak-anak, tadi ibu telah menjelaskan 6 sistem pencernaan yang terdapat dalam tubuh manusia, dari mulut sampai ke anus. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kira-kira mengapa manusia itu perlu makan? Oke, benar sekali, supaya kita tidak lapar, supaya kita ada kekuatan. Nah, anak-anak, manusia itu memerlukan makanan sama halnya seperti
kendaraan seperti mobil, motor. Mobil itu memerlukan bensin untuk berjalan. Kalau tidak ada bensin berarti dia tidak bisa berjalan. Nah, sama halnya juga dengan tubuh manusia. Sama hal juga dengan tubuh manusia atau tubuh kita. Nah, tubuh kita itu tuh juga memerlukan makanan sama seperti mobil. Mobil tadi dia membutuhkan bensin untuk berjalan, sedangkan manusia itu membutuhkan makanan agar dia dapat bekerja dengan baik dan juga semangat. Nah, gizi di dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh pada manusia. Nah, sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis makanan yang bergizi. Nah, gizi dalam makanan itu mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Nah, jika mobil itu tadi Ibu dijelaskan, jika mobil itu diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan mungkin mobilnya itu akan rusak. Nah, sama halnya juga dengan tubuh kita atau tubuh manusia. Nah, tubuh kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh kita. Nah, pola makanan yang sehat itu memerlukan menu yang seimbang, yaitu seperti buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan juga karbohidrat. Nah, mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup. Jadi manusia itu memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh manusia. Nah, mengonsumsi terlalu banyak makanan juga seperti makanan-makanan manis dan berlemak itu dapat menyebabkan tubuh kita tuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Nah, anak-anak, ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Nah, tubuh kita tuh membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu zat-zat tersebut? Oke, anak-anak, jika anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Mohon diperhatikan ya. Ini ada gambar, kira-kira ada gambar apa ini? Iya, ada gambar makan, ada nasi, telur, ada susu, ada daging ayam di situ, ada sayur. Iya, benar sekali. Nah, di dalam nasi, di dalam sayur, di dalam susu itu mengandung zat yang dapat membantu keseimbangan tubuh manusia. Nah, yang pertama itu ada protein. Nah, protein itu merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh manusia. Contohnya itu seperti ikan, daging, keju, kacang-kacangan. Nah, ini merupakan makanan-makanan yang mengandung protein. Yang kedua ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama dengan apa tadi? Protein dan juga lemak. Nah, karbohidrat ini akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Nah, karbohidrat ini bisa didapatkan dari jenis makanan. Coba adik-adik perhatikan di gambar yang tadi. Kira-kira di mana karbohidrat? Iya, benar sekali, di nasi. Selain nasi juga terdapat pada kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada lemak. Nah, lemak itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Nah, lemak ini bisa membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar cepat hangat. Nah, lemak bisa didapatkan dari makanan-makanan apa saja? Coba perhatikan di gambar yang tadi Ibu tayangkan. Kira-kira mana yang lemak di sini? Iya, benar sekali, ada daging ayam. Nah, selain daging ayam itu ada juga lemak itu bisa dapat dari daging sapi, daging kambing, ikan, susu. Nah, makanan-makanan itu tuh semua makanan itu dapat digoreng dan juga dia tuh mengandung lemak. Yang keempat itu ada vitamin. Nah, vitamin ini membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Nah, pada umumnya vitamin ini berasal dari seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, yang kelima itu ada serat. Nah, serat itu tuh sangat penting untuk sistem pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air
besar, supaya itu pada saat kita buang air besar tuh kita tidak kesusahan atau kita tidak kesakitan begitu, supaya dia lancar. Nah, jika kurang serat kita akan sulit buang air besar. Nah, makanan yang mengandung serat diantaranya itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan juga beberapa kacang-kacangan. Jadi anak-anak tuh harus rajin makan sayur, makan buah-buahan, supaya pada saat mau buang air besar itu tidak susah. Nah, yang keenam itu ada mineral. Nah, mineral ini diperlukan untuk kesehatan tulang dan juga gigi serta darah pada tubuh manusia. Nah, mineral ini berasal dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, makanan lainnya itu seperti susu. Susu itu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Nah, yang terakhir itu ada air. Nah, air itu sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, air ini membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Nah, asupan air itu bisa juga berasal dari air putih, bisa juga dari air mineral, bisa juga dari ada buah-buahan yang mengandung air, misalnya seperti semangka atau sayur-sayuran. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ada berapa? Ada 7 zat-zat makanan yang diperlukan manusia. Tapi tidak semuanya macam pada saat kita makan tuh kita makan semua begitu ya. Jadi untuk membantu kalian atau adik-adik atau tubuh manusia mengatur pola makan, nah kita bisa mengikuti pola piramida pada gambar berikut. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ya. Di atas ada urutan yang pertama, ada yang namanya lemak, minyak gula, dan makanan manis. Nah, itu boleh dimakan dalam jumlah 5%. Setelah itu turun lagi ada daging, ikan, susu, dan telur. Itu dia 20%. Setelah itu buah dan sayuran itu 35%. Sedangkan roti, nasi, dan sereal itu tuh 40%. Oke adik-adik, dari gambar yang telah Ibu tunjukkan tadi, angka presentasi itu menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang akan adik-adik makan atau yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% itu tuh harus mengandung apa? Karbohidrat seperti nasi, roti, dan juga sereal. Nah, terus itu ada 35%-nya itu tuh makanan mengandung buah-buahan dan juga sayuran. 20%-nya makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Serta 5%-nya itu, sisanya itu tuh mengandung lemak dan juga gula. Oke, baik adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menyimak materi yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan membagi adik-adik dalam bentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan adik-adik akan mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Oke, baik, sekarang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Oke, dari setiap anggota kelompoknya masing-masing mewakili 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, sebelum itu Ibu mau mengajak adik-adik berdiri, kita akan melakukan ice breaking. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa angkat tangannya ya. Kira-kira hari ini tuh kita belajar tentang apa? Oke, benar sekali. Nah, hari ini tuh kita belajar tentang sistem pencernaan. Setelah itu kita belajar tentang makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, anak-anak,
tadi yang anak-anak jawab itu benar. Nah, hari ini tuh kita belajar tentang sistem pencernaan, terus itu mengapa kita tuh harus makan dan juga mengapa kita tuh harus minum. Nah, sistem pencernaan itu merupakan melalui sistem pencernaan itu manusia mengelola makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Setelah itu, manfaat dari kita makan tuh agar tubuh kita tuh mempunyai kekuatan, mempunyai kekuatan pada saat kita mau bekerja atau melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu juga agar kita tubuh kita tuh seimbang mengonsumsi makanan dan minuman seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada 40% karbohidrat, 35%-nya itu sayur dan buah-buahan. Setelah itu ada 20%-nya itu tuh ada vitamin, dan ada 5%-nya itu tuh ada lemak. Sebelum itu Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu? Di sini Ibu ada 3 emoticon, ada yang senang sekali, ada yang biasa saja, dan juga ada yang tidak suka. Nah, kalau yang senang sekali angkat tangan. Oke, biasa saja, tidak suka. Oh, kenapa tidak suka? Karena lapar. Setelah ini nanti adik-adik istirahat. Setelah itu nanti boleh makan, boleh minum, atau boleh beli jajan-jajan yang ada di kantin. Tapi ingat, sesuaikan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari adik-adik memimpin kita dengan doa depan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk adik Cicim. Oke, baik adik-adik, nanti minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana aku tumbuh dan besar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi adik-adik.